Halo. Well on for with Group N, Class 12 Escape Trip. Di Belanda terdapat ada 4 musim seperti di negara Eropa. Yang pertama ada musim dingin, yang kedua ada musim semi, yang ketiga ada musim panas, dan yang keempat ada musim gugur. Oke, yang pertama ini ada musim dingin, mencapai 0 derajat Celcius. Biasanya terjadi di bulan Desember sampai Februari. Kedua, ada musim semi di mana bunga-bunga tulip yang sedang bermekaran terjadi di bulan Maret sampai Mei. Oke, yang ketiga ada musim panas, bisa mencapai 30 derajat Celcius. Biasanya terjadi di bulan Juni sampai September. Keempat, ada musim gugur disertai angin dan hujan yang terjadi di bulan Oktober sampai November. Totok astronomis Belanda terletak di antara garis bintang 50 derajat dan 54 derajat lintang utara dan di antara garis bujur 3 derajat dan 8 derajat bujur timur. Di Belanda kita mengambil ada 2 pegunungan. Yang pertama ada Gunung Varsep dengan ketinggian 322,7 meter. Adalah gunung tertinggi di daratan Belanda. Gunung ini terletak di luar kota Vals yang penting karena membentuk triple atau Jerman, Belgia, dan Belanda. Kedua, ada Gunung Rute Natura Wandel N70, adalah salah satu rute pendakian paling indah. Selain itu, kita juga dapat menikmati pemandangan di sekitar Gunung N70. N70 dianggap banyak orang menjadi jalan pendakian paling indah di negara Belanda. Belanda juga memiliki sungai, salah satunya yaitu Sungai Meuse 925 km atau biasa disebut sebagai Sungai Mas. Sungai Mas berhulu di Perancis dan mengalir melalui negara Belgia dan Belanda. Aliran Sungai Meuse bersumber di dataran tinggi Longres. Beberapa kota yang dilewati oleh aliran Sungai Meuse adalah Liege dan juga Petterdam. Kedua ada Sungai Lek, 62 km adalah salah satu sungai pendek yang berada di Belanda, tepatnya di Belanda di bagian barat. Sungai Lek hanya memiliki panjang 62 km. Pada dasarnya, sungai ini merupakan kelanjutan dari Sungai Nardien, merupakan jalur utama perairan di Belanda di bagian barat. Di sini ada grafik jumlah penduduk di Belanda pada tahun 2023. Belanda negara yang memiliki penduduk urutan ke-66 paling banyak penduduknya di dunia pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2023 penduduk berjumlah sekitar 17.591.000. Selanjutnya, penduduk etnis. Penduduk etnis di Belanda terdapat 2, yaitu etnis mayoritas dan etnis minoritas.
etnis mayoritas orang Belanda sekitar 79,3%. Lalu yang kedua itu ada etnis minoritas. Yang pertama ada Uni Eropa sekitar 6,3%, Turki 2,4%, Indo dan Maluku 2,3%, Maroko 2,2%, Suriname sekitar 2,1%, Serbia sekitar 0,9%, Tionghoa sebesar 0,3%, Irak sekitar 0,3%, dan lainnya sekitar 3,9%. Mata pencarian mayoritas masyarakat Belanda bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perindustrian. Yang pertama, pada bidang perindustrian menghasilkan bahan mentah utama yaitu batu bara dan biji besi. Pada bidang pertanian Belanda menghasilkan susu, keju, dan gandum. Pada bidang peternakan Belanda menternakan sapi yang nantinya menghasilkan daging dan susu. Pendidikan di Belanda. Di sini saya mengambil 2 universitas terbaik di Belanda. Yaitu pertama ada Universitas of Twente yang menjadi kesukaan mahasiswa Indonesia. Universitas of Twente ini berdiri sebagai kampus riset berbasis teknologi. Univ ini juga dikenal dengan pendidikan dan riset berkualitas dan berbasis proyek. Kedua, University of Amsterdam yang merupakan univ riset publik dan yang terbesar di Belanda. Dalam hal pendaftaran mahasiswa internasional, univ ini terdiri dari 7 fakultas. Pada bidang ekonomi, Belanda mendorong ekspor bahan alami ke Eropa dengan mengadakan program bimbingan ekspor produk berbahan alam ke benua biru. Belanda melakukan impor dengan Indonesia diantaranya yaitu mesin, peralatan mekanis, reaktor nuklir, dan juga boiler. Industri di Belanda. Pertama, pertanian. Karena adopsi metode inovatif di lapangan. Kedua, energi. Penghasil energi dan gas hijau terbesar di Eropa. Ketiga, teknologi informasi atau TI. Perundangan lokal menguntungkan bagi investor yang berencana untuk membuka perusahaan IT di negara tersebut. Tarian Belanda, salah satu contohnya adalah tarian Dok, yang orang asing atau orang negara Belanda sendiri mengasosiasikan tarian ini dengan membatasi tariannya. Salah satunya adalah, ciri khasnya adalah dengan sepatunya. Tradisional Belanda ini dinamakan oleh dengan sebutan Levenslied, yang berarti adalah lagu kehidupan. Pada lagu ini mempunyai melodi dan ritme yang menarik dan sederhana. Alat musik tradisional Belanda yang seperti akordeon dan musik barel organel yang biasanya digunakan oleh Levenslied. Bangunan yang terkenal di Belanda, Maestro, merupakan 2 sepasang bangunan yang tertinggi di Belanda yang di sepanjang Sili Hulur. Dibangun pada tahun 2006 sampai 2010. Bangunan ini yang terkenal adalah dengan dibangun oleh aluminium dan peraknya yang berwarna terang. Yang terakhir itu ada hubungan negara Belanda dengan Indonesia. Yang pertama, hubungan antar politik. Hubungan keduanya tidak dirusak oleh niat separatis gerakan Papua Merdeka. Selain itu, Republik Maluku Selatan juga merupakan populasi Kristen yang berusaha memisahkan diri dari mayoritas Muslim di Indonesia. Dalam lapisan ini, mereka telah menyerang target di Belanda pada tahun 1970 dan 1980 yang berusaha untuk memaksa negara itu untuk menekan Indonesia, memungkinkan untuk memisahkan diri dari bangsa merdeka. Yang kedua itu adalah bangsa hubungan kebudayaan. Meskipun hubungan budaya tidak lagi kuat, Kristen di Indo adalah hasil bagi para misionaris Belanda. Selain warisan di pemerintahan kolonial di Indo, arti sistem hukum yang diwariskan dari Belanda pada tahun 2009 sampai tahun Menteri Kehakiman Belanda Ernst Berlin mengunjungi Indo dalam apa yang dianggap sebagai adalah batu loncatan untuk menformasikan sistem hukum formasi.
Yang ketiga adalah hubungan perekonomian. Belanda merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pasar pariwisata dari Eropa dengan durasi kunjungan rata-rata lebih dari 2 minggu dengan perkiraan jumlah devisa asing yang didapatkan mencapai 200 juta US dollar per tahun.